Shalom untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Sherlina Afriani dengan NIM A1J224041 Prodi Sastra Indonesia dari kelas ruang R002. Saya akan menjelaskan sejarah, konsep dasar, dan objek kajian semantik. Seperti yang kita ketahui, semantik sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno, ketika para filsuf mulai mempertanyakan hubungan antara kata dan makna. Istilah semantik berasal dari bahasa Yunani semantikos, yang berarti yang memiliki makna. Abad ke-20, semantik mulai dipelajari secara ilmiah sebagai bagian dari linguistik. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai pelopor dengan pandangan bahwa bahasa terdiri dari signifier, yaitu penanda, dan signified sebagai petanda. Kemudian para tokoh seperti Hurworth dan Heasley mengembangkan pendekatan sistematis dalam mempelajari makna bahasa. Latar belakang, pada abad ke-20, penelitian semantik kontemporer baru mulai mendapat perhatian yang lebih besar, terutama dengan munculnya teori-teori baru yang mempelajari berbagai bagian makna bahasa. Penelitian semantik sekarang mencakup aspek psikologis dan sosial yang memengaruhi pemahaman dan penggunaan makna dalam komunikasi sehari-hari, bukan hanya analisis linguistik. Konsep dasar semantik. Yang pertama ada sense dan reference. Sense adalah makna yang ada dalam pikiran, sedangkan reference adalah hubungan antara kata dan objek nyata. Misalnya, matahari memiliki sense, makna umum, dan reference, benda nyata di langit. Kedua, sinonimi. Kata-kata yang memiliki makna yang mirip seperti besar dan gigantik. 3. Ambiguity, yaitu ketaksaan. Ketika satu kata atau kalimat bisa lebih punya dari satu makna, misalnya bisa berarti mampu atau racun. 4. Entailment atau implikasi, yaitu hubungan logis antara kalimat. Jika A benar, maka B juga harus benar. Contoh, dia membunuh nyamuk, mengandaikan nyamuk itu mati. Sebelumnya, kita harus mengetahui kajian semantik dalam linguistik, yaitu semantik dalam pengajaran bahasa. Metode pengajaran yang efektif seringkali melibatkan penggunaan konteks dan contoh nyata untuk mengajarkan makna. Misalnya, menggunakan gambar atau situasi nyata dapat membantu siswa memahami makna kontekstual dari kata-kata. Aplikasi semantik dalam teknologi bahasa. Teknologi bahasa seperti pemrosesan bahasa alami dan penerjemahan mesin adalah beberapa contoh aplikasi semantik. Teknologi dapat menjadi lebih akurat dalam menganalisis dan menghasilkan teks dengan memahami makna. Objek kajian semantik. Yang pertama, makna leksikal. Makna dasar dari kata-kata, misalnya seperti rumah, yaitu berarti tempat tinggal. Yang kedua, makna kalimat, yaitu bagaimana gabungan kata membentuk makna baru yang utuh. Ketiga, relasi makna, yaitu hubungan antar kata seperti sinonim, antonim, homonim, yaitu kata sama bunyi tapi beda makna, dan polisemi, yaitu satu kata banyak makna. 4.
Makna kontekstual, yaitu makna yang dipengaruhi oleh situasi, tempat, dan waktu. Misalnya dingin bisa berarti suhu rendah atau sikap cuek tergantung konteks. Relasi makna. Sinonim adalah hubungan makna antara dua kata atau lebih yang memiliki arti yang sama atau hampir sama. Antonim adalah relasi makna antara dua kata yang berlawanan artinya. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki bentuk lafal atau tulisan yang sama tetapi maknanya berbeda. Polisemi adalah satu kata yang memiliki banyak makna yang saling berkaitan secara makna dasar. Tokoh penting semantik. A. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan semantik. B. Charles Ogden dan Ivor Armstrong. Richard Ogden dan Richards dikenal dengan model semantik mereka yang dikenal sebagai semantic triangle. C. Noam Chomsky. Chomsky membawa perspektif baru dalam kajian semantik melalui teorinya tentang generatif grammar. A. Semantik dalam bahasa Yunani dan Latin filsuf Yunani kuno. Seperti Plato dengan Aristoteles membahas konsep makna, Plato sering mengaitkan makna dengan ide-ide yang lebih tinggi dalam dialognya, sedangkan Aristoteles lebih menekankan pada hubungan antara kata dan objek di dunia nyata. B. Pemikiran para filsuf tentang makna. Pemikiran tentang makna berkembang pada abad pertengahan, terutama dengan munculnya pemikir seperti Thomas Aquinas yang menggabungkan teori Aristoteles dengan ajaran Kristen. Aquinas menekankan betapa pentingnya memahami teks-teks suci. E. Perkembangan semantik di abad ke-20. Semantik berkembang pesat selama abad ke-20, terutama dengan munculnya aliran strukturalisme yang dipimpin oleh Ferdinand de Saussure. Saussure membuat konsep langue dan parole yang menekankan betapa pentingnya sistem bahasa untuk memahami bahasa. Kesimpulannya, semantik adalah bidang linguistik yang sangat penting karena membantu pemahaman kita tentang makna dan cara komunikasi dilakukan. Kita dapat melihat bagaimana makna telah menjadi subjek utama studi bahasa dari zaman kuno hingga modern. Dengan memahami unsur-unsur semantik, jenis makna dan hubungannya dengan bidang lain, kita dapat menghargai kompleksitas makna dalam bahasa. Selain itu, masalah seperti ambiguitas dan perubahan makna menunjukkan bahwa penelitian semantik masih sangat penting dan relevan. Secara garis besar, semantik juga membantu kita memahami bahasa secara lebih mendalam. Bukan hanya dari sisi bunyi atau struktur, tetapi juga makna yang tersembunyi di baliknya. Dengan mempelajari semantik, kita bisa belajar menjadi lebih peka dalam berkomunikasi dan memahami pesan secara tepat. Demikian tugas ini saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih dalam perhatian dan kesempatannya. Shalom.